Portal kabarbursa.com menyoroti PT Garuda Indonesia Tbk yang berencana membeli 50 unit pesawat Boeing 737 MAX 8 dari Amerika Serikat. Kebijakan Menteri BUMN itu memunculkan pertanyaan serius mengenai tata kelola dan efisiensi pengelolaan perusahaan plat merah penerbangan nasional itu. Lantas, seperti apa ulasannya? Langsung saja kita akan bergabung bersama asisten redaktur kabarbursa.com Muhammad Syahrianto. Halo Ari. Ya Ari, Anda bisa mendengar suara saya? Tampaknya masih di mute ya di sana Ari. Oh iya, baik. Halo Ya, Rati, selamat halo. sore. Ya, sore juga. Oke, ini redaksi kabarbursa.com memilih topik yang lagi hangat ini ya. Kira-kira kenapa sih memilih topik ini, pembelian 50 unit pesawat Boeing 737 dari Amerika Serikat? Ya, terima kasih Rati atas kesempatannya. Halo juga sahabat kabar bursa. Di sini yang satu hal yang paling penting adalah saat ini kondisi Garuda Indonesia dari sisi fundamental keuangan ini lagi sangat tidak baik-baik saja gitu kan. Nah, di sini pemerintah melalui Menteri BUMN Erick Thohir bilang bahwa pembelian rencana pembelian 50 pesawat Boeing 737 MAX 8 dari Amerika Serikat ini cukup mengejutkan ya, karena kan memang semacam kebijakan yang ada dalam situasi yang tidak tepat gitu kan. Nah, di sini Erik bilang ini juga bagian dari diplomasi dagang antara Indonesia sama Amerika Serikat. Jadi ada semacam barter hubungan ekonomi gitulah. Cuma yang menjadi perlu diperhatikan adalah eh, memangnya Garuda Indonesia ini udah sehat keuangannya, apakah udah siap lagi nambah beban? Nah, seperti itu kira-kira, Rati. Pertanyaan tentunya ya, dengan pembelian 50 unit ini Boeing 737, apakah kinerja keuangan Garuda Indonesia ini memang sudah baik atau bagaimana ini? Nah, itu yang menjadi kita menjadi perhatian kita di redaksi kabarbursa.com melalui tulisan kami di sini. Hmm. Eh, Kalau soal keuangan, Garuda Indonesia tuh kondisinya masih jauh dari kata aman sebetulnya. Hmm. Tahun 2024 mereka rugi hampir 70 juta US dollar. Padahal tahun sebelumnya itu sempat untung, tapi ternyata terkuras habis uangnya akibat biaya operasional dan utang yang lumayan gede ya. Jadi bisa dibilang keuntungannya nih hampir nggak ada lah gitu kan. Nah, kalau dilihat dari asetnya, memang Garuda Indonesia ini tertolong karena aset-aset yang mereka punya gitu kan. Sementara pada akhir Maret atau kuartal 1 tahun 2025 ini total liabilitas Garuda Indonesia ini udah sampai 8 miliar US dollar dan mereka juga masih rugi di kuartal 1 ini sekitar 75 juta US dollar. Nah, jadi kalau misalkan redaksi kabar bursa ini sedikit mengulas bahwa kondisi keuangan Garuda Indonesia ini masih sangat membahayakan gitu kan. Bagi sebagai perusahaan badan usaha milik negara BUMN plat merah sekaligus juga emiten terbuka gitu kan. Ini ada di zona lampu merah. Nah, yang bikin banyak pihak ragu dan ini menjadi bagian yang juga redaksi kabar bursa mengulasnya adalah kenapa bisa-bisanya berencana beli 50 pesawat baru dalam kondisi keuangan yang kayak gitu. Nah, seperti itu Rati. Iya, keuangan Garuda di zona merah meskipun kabar terbaru memang nantinya investasi atau keuangan Garuda ini akan dikelola oleh BPI dan Lantara begitu ya. Tapi untuk lebih lengkapnya pastinya sahabat kabar bursa sebaiknya langsung klik aja nih di kabarbursa.com untuk bisa melihat ulasan lengkapnya begitu ya Ari ya. Iya, bagi teman-teman sahabat kabar bursa yang penasaran nih apa yang diulas sama redaksi kabar bursa dalam artikelnya, ini bisa langsung aja klik ya artikelnya di website kabarbursa.com. Di situ juga ada narasumber yang sedikit mengatakan bahwa
itu sama saja mengorbankan rencana itu sama saja mengorbankan Garuda Indonesia. Padahal di sisi lain penyembuhan Garuda Indonesia ini bukan dengan membeli pesawat baru, tapi dengan pembenahan fundamental. Jangan lupa langsung diklik. Seperti itu, Iya, Rati. menarik sekali. Tapi selain topik yang lagi hangat ini, kira-kira topik apa saja yang lagi dicari, yang banyak dicari oleh sahabat kabar bursa sepanjang hari ini? Iya, terima kasih Rati. Ada dua yang hari ini banyak dicari oleh pembaca kabar bursa. Yang pertama itu dari mancanegara eh, terkait artikel kami ekonomi Cina bangkit, AS malah terancam tarif sendiri. Nah, di sini sedikit kami kasih spoiler. Berita yang bikin investor makro ini perlu tahu seperti itu. Jadi ekonomi Cina ini tampaknya mulai rebound, sementara sebaliknya Amerika Serikat itu ya kita bisa melihat mungkin sudah terjatuh dalam kebijakan tarifnya sendiri gitu kan. Nah, ini seperti itu dan kita kalau berbicara dengan ekonomi Cina ya ini sedikit banyak akan memiliki pengaruh buat Indonesia. Nah, yang kedua ini adalah artikel soal Bursa Efek Indonesia yang membahas atau mewacanakan perdagangan dibuka dalam 3 sesi. Nah, ini ada komentar langsung dari Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, seperti apa sih pandangan mereka terhadap perdagangan 3 sesi yang akan mungkin dipertimbangkan atau dibahas, bahkan mungkin hingga diterapkan di pasar saham Indonesia. Seperti itu, Rati. Ya, menarik sekali ulasannya dan sahabat kabar bursa langsung saja klik di kabarbursa.com untuk ulasan-ulasan dan tentunya rekomendasi saham untuk rujukan investasi Anda. Terima kasih Muhammad Syahrianto selaku asisten redaktur kabarbursa.com. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Rati. Selamat bertugas.